Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi menarik pukat, dapat banyak ikan tenggiri. Kalau salam tidak dijawab dengan semangat, mari kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Awal kalam permulaan kata bersyukur kita kepada Allah. Pada malam yang berbahagia ini, Allah masih mempercayakan kepada kita nikmat hidup. Jantung kita masih berdetak, darah kita masih mengalir, akal kita masih bisa berpikir, tubuh kita sehat dan kuat, iman kita pun tetap kokoh dan tangguh. Mudah-mudahan sampai akhir dari Ramadan ini kita bisa mengisi dengan maksimal, dengan optimal. Mudah-mudahan pasca Ramadan ini pun kita semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Amin Allahumma amin. Yang kencang doanya Pak Bu. Amin Allahumma amin. Yang paling kencang aminnya saya doakan masuk surga hendaknya. Amin. Nah, saya yang paling kencang aminnya. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Mushola As-Salam beserta jajaran beliau, para pejabat teras di Mushola As-Salam, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Saya yakinkan bahwa yang hadir malam ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak, Bu? Iya. Kenapa? Karena memang Allah memanggil itu orang yang beriman. Yang terpanggil untuk hadir di mushola ini hanyalah orang yang beriman. Bapak-bapak, bapak-bapak yang beriman, ibu-ibu, ibu-ibu yang beriman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi judul orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kita semua tentu sudah hafal ayat yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang menarik dari ayat ini, setelah berkali-kali kita baca, kita tengok pula tafsirnya. Dari beragam tafsir yang ada satu yang menarik dan menggelitik dalam pikiran saya, Pak Bu. Apa itu? Ujung dari ayat ini, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini mengkonfirmasi bahwa puasa kita di bulan Ramadan ini
Salat kita di bulan Ramadan ini, semua amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini pun tidak menjamin kita menjadi pribadi yang bertakwa. Tidak ada jaminan. Lagi-lagi nafsi-nafsi kembali pada diri kita masing-masing. Ini yang menarik. Sehingga saya akan menitik tekankan pada pembahasan bulan pendidikan. La'allakum tattaqun, inilah yang menjadi dalil nakli dari Ramadan ini punya satu nama, salah satu namanya Syahrut Tarbiyah. Bulan Tarbiyah, bulan pendidikan, bulan diklat pendidikan dan pelatihan. Peserta diklatnya bapak-bapak, ibu-ibu. Kita semua yang hadir di sini peserta diklat di bulan suci Ramadan. Siangnya kita ditempa dengan puasa, menahan lapar haus, menahan mata, mempuasakan telinga, mempuasakan lisan, mempuasakan syahwat kita, tangan kita, kaki kita, akal kita, hati kita. Kita puasakan di siang hari, dan di malam hari kita tundukkan diri kita, rukuk kita, sujud kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bulan training. Kalau baru-baru diterima sebagai anggota TNI biasanya ada masa pendidikan. Ada 6 bulan, ada yang sampai 1 tahun. Kalau diterima sebagai pegawai BUMN ada masa pendidikan 6 bulan, gajinya sepertiga, biasa 3/4, tidak penuh. Nah Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini kebalikan. Allah memberikan imbalan jor-joran. Allah memberikan imbalan sebesar-besarnya. Bahkan sampai di sebuah hadis Rasulullah SAW, di dalam sebuah hadis sahih Bukhari Muslim, ada Ibnu Majah juga yang merawikan, dikatakan bahwa Tolha bin Ubaidillah itu bermimpi. Tolha ini bermimpi akan 2 orang bersaudara. Jadi Bapak Ibu, 2 orang bersaudara ini kemana-mana berdua. Ikut pengajian majelis ta'lim Rasulullah dia berdua. Yang satu punya keberanian yang luar biasa. Yang satu lagi keberaniannya biasa. Tapi sama-sama memiliki semangat ketekunan dalam belajar dan beribadah. Nah satu ketika salah satu berangkat perang, himbauan jihad, berangkat perang, meninggal. Jadi tinggal satu lagi. 1 tahun kemudian yang satu ini pun meninggal. Jadi 2 orang bersaudara tadi meninggal kedua-duanya. Seminggu kemudian Tolha bin Ubaidillah itu beliau bermimpi. Apa mimpinya? Ternyata sahabat yang meninggalnya terakhir, yang baru seminggu dimakamkan itu, dia derajatnya di sisi Allah sangatlah tinggi dibandingkan saudaranya yang satu tadi syahid di dalam perperangan. Yang satu mati di medan perperangan, badannya hancur ditusuk oleh pedang, tangannya putus, habis badannya, nyawanya selesai di medan perperangan, syahid. Tapi ada satu yang dia tidak ikut berperang, matinya di atas kasur. Tapi derajatnya, kedudukannya itu bagaikan bumi dan langit dibandingkan saudaranya yang tadi. Sehingga si Tolha ini heran, kok bisa ya? Yang satu tadi nyawanya yang dia berikan, masuk surga terakhir. Sementara yang satu lagi matinya di atas kasur karena ada penyakit. Tidak seperti temannya yang menderita sekali matinya di medan pertempuran. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kok bisa seperti itu? Yang satu mati dengan pedang, yang satu lagi matinya karena sakit terus meninggal.
Kok bisa yang meninggal terakhir ini lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah mengatakan, tidakkah engkau perhatikan yang saudaranya yang meninggal yang terakhir itu bisa mendapati Ramadan, bisa berpuasa di bulan Ramadan, malamnya bisa sholat tarawih, sholat witir, baca Quran, berzikir. Itulah yang membuat derajatnya di sisi Allah jauh lebih baik, jauh lebih besar dibandingkan yang satu tadi yang syahid. Bukan berarti yang syahid itu tidak mulia, mulia. Kedua-duanya mulia, tapi yang meninggal 1 tahun belakangan kemudian itu ternyata derajatnya jauh lebih mulia karena dia mendapatkan Ramadan. Bapak Ibu, Syahrut Tarbiyah, bulan diklat, pendidikan dan pelatihan. Kita yang umurnya mungkin sudah 40 tahun, usia 10 tahun diwajibkan berpuasa. Mana dalilnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bisalah wa hum abna'u bisab'i sinin, wadribuhum 'alaiha bi'ashrin wa mufarriquhum fil madaji." Perintah salat itu keluar bagi seorang anak yang sudah berusia 10 tahun. Wajib baginya untuk mendirikan salat. Begitu pula dengan perintah puasa dan lain sebagainya. Jadi kalau usia sudah 10 tahun, maka puasa itu sudah wajib. Puasa itu sudah wajib bagi anak-anak kita. Kalau yang usianya baru 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu proses pembelajaran. Belajar, kita latih dia. Nah Pak Bu, kalau usia kita 40 tahun dikurangi 10 tahun, artinya sudah 30 kali kita menemui, mendapati, mengikuti diklat Ramadan. Sudah 30 kali. Kalau usia kita 50 tahun, berarti sudah 40 kali kita mengikuti pembinaan bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, ada enggak perbaikan dalam diri kita? Ada enggak kemajuan dalam diri kita ini? Sudah 40 kali, sudah 50 kali kita dibina di bulan suci Ramadan. Ada enggak perbaikan dalam diri kita ini? Rasulullah mengatakan orang yang apabila hari ini sama dengan hari sebelumnya, maka dia orang yang merugi. Merugi. Jadi dicocok-cocokkan, cocok logi dengan tema judul yang diberikan oleh pengurus. Jadi kira-kira orang yang rugi itu adalah menemukan Ramadan dari tahun ke tahun, belasan tahun, bahkan sudah puluhan tahun, tapi ya Allah, tidak ada perubahan dalam diri kita. Salat kita ya begitu-begitu saja. Semangat kita beribadah tidak nambah-nambah, bahkan menurun. Itulah yang dimaksud dengan orang yang merugi. Merugi Pak. Pak Bu, kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum an yutskinahu. Rawahu Muslim. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang bila beramal, dia beramal dengan sebaik-baiknya. Dia beramal dengan totalitas, dengan sungguh-sungguh. Kalau sholat itu sungguh-sungguh dia sholat, semampunya dia itu sungguh-sungguh. Puasa dia itu sungguh-sungguh. Dia memberikan yang terbaik. Di dalam kitab Al-Ilmul Aulia yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi itu dikatakan, apa rahasianya para sahabat utama Rasulullah hingga para tabi'in, mereka itu sholatnya sangat khusyuk. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud kalau habis subuh beliau terus berzikir
Kemudian ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian beliau keluar dari Masjid Nabi, Masjid Nabawi, itu dalam keadaan pucat pasi. Sholatnya itu luar biasa. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya, Pak Bu, dia meyakinkan dalam dirinya, bisa jadi ini subuhku yang terakhir, bisa jadi ini zuhurku yang terakhir, bisa jadi ini sholat isyaku yang terakhir, bisa jadi ini Ramadanku yang terakhir. Tidak ada jaminan Ramadan besok kita masih ada. Tidak ada jaminan, tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada jaminan. Bahkan nanti pagi aja kita masih hidup atau tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada. Tidak ada pula yang akan menolong kita. Anak, istri, suami, tidak ada yang bisa menolong. Di dalam kubur kita ini yatim piatu, Pak Bu. Tidak ada teman, tidak ada yang namanya sahabat, tidak ada yang namanya harta. Sendiri. Hanya satu yang akan menemani kita penuh kesetiaan. Amal soleh. Apa Bu? Amal soleh. Alhamdulillah di sekolah lain tidak ada Pak Soleh dong. Kalau ada Pak Soleh agak agu-agunya mau ngecek amal soleh. Apa amalnya Pak Soleh ya? Amal soleh itu Bu, rumah batingke, oto bakile, piti balipe, bini cie. Kalau di masjid sepala ampe besar, boleh ikut doa. Itu semua tidak membantu, Pak Bu, tidak membantu kita. Apa yang kita banggakan saat ini nggak membantu, Bu. Gelar yang banyak berjejeran nggak membantu, jabatan yang tinggi nggak membantu, pekerjaan yang mulia nggak membantu. Anak yang gagah perkasa tidak membantu, istri yang siap pagi siang malam bilang abang sayang, dikit-dikit abang sayang, tidak akan membantu. Ya Allah, sendiri yatim piatu kita. Ibu pun juga begitu. Ibu-ibu, saya ingatkan Bu, jangan rajin-rajin menyimpan barang ameh Bu. Bang itu Ustaz, iya. Ibu simpan, kaluang agak 5, antiang-antiang agak 6, siko antiang-antiang 2, siko 2 diduang lah bagi lo 2. Cincin lah 10 panu cincin sadonya. Alun beko yang dibalik lemari adalah. Tiba-tiba ibu pulang dari musola kok tiba-tiba sakit dado kerasa bang, aku sakit ya bang. Ayo dia sakit bang, ayo dibawa ke M Jamil. Sampai di M Jamil masuk ICU. Cek dokter, Bu, buka lah Bu barang ameh ibu tu cameh ambo kama marikso ibu dek banyak anak barang buka cici nyambi lah dia pak sambil menangis pak tu nyambinya cici gitu. Masuklah saku sabar yo dek menangis je mata malele tapi saku ipaci ya. Ibu-ibu besok paginya diantar ke kuburan, bapak-bapak ya ikut menangis ya. Suami ikut menangis diantar ke kuburan. Lah selesai sadonya di rumah. Alhamdulillah. Insyaallah bulan depan dapat yang baru. Modal ada. Jadi itu Ibu, ada barang emas banyak Bu. Kalau Ibu bawa emas sekarang ada 10, tinggal kelar sini agak 2. Nah itu modal buat Ibu tuh. Itulah yang akan menemani ibu nanti di akhirat. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Jadi Bu, baru melewati menit ketiga kita di alam kubur, ibu-ibu sudah mulai gelisah. Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia.
Saya yang banyak dosa ini juga begitu di dalam kubur. Ya Allah, kembalikanlah ya Allah. Sudah berpuluh-puluh kali Ramadan juga tidak optimal. Hatam Quran kadang sekali, target 3 kali entah tercapai entah tidak, gitu kan. Menangis kita. Apa permintaan kita Pak Bu? Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qariba fa asaddaqa wa aku minas solihin. Keluarkanlah ya Allah sebentar saja. Untuk apa? Fa asaddaqa wa aku minas solihin. Supaya bisa saya bersedekah ya Allah. Supaya bisa bersedekah. Nah sekarang kita masih sehat Bu. Pak, ada rezeki keluarkanlah Bu. Keluarkanlah. Tinggalkan di sini, di musola kita ini. Amal jariah buat ibu. Ibu beli ini keramik 310. Selagi keramik itu dipakai, selagi Ustadz Roni jadi imam, Pak Haji jadi imam, atau kita semua yang ada sholat berjamaah di sini, ibu mendapatkan pahala. Itu yang namanya sedekatun jariyah. Sedekah jariah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lama-lama ambo kok dapat teguran dari pengurus. Jadi sebentar saja Pak Bu. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Ini hadis penting Bu. Penting sekali. Bu, Ibu mau tahu enggak? Posisi Ibu di hadapan Allah itu seperti apa saat ini? Mumpung kita masih hidup nih. Posisi bapak-bapak di hadapan Allah itu seperti apa? Nilainya A, B, C atau D atau E? Kalau E tidak lulus kata Ustaz. Nilai kita itu apa? Di dalam kitab Risalah Murtasyidin itu dikatakan, ditulis oleh Imam Al-Muhasibi. Itu kitabnya kecil, bagus sekali. Dimuat sebuah hadis sahih di sana. Dimuat sebuah hadis sahih. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha 'azza wa jalla yunazzil 'abda min nafsihi biqadri manzilatihi minhu." Pendek hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menempatkan hambanya di sisinya itu persis seperti hambanya menempatkan dirinya dalam diri hambanya. Persis seperti kita menempatkan Allah di dalam diri kita. Ketika azan berkumandang, mana yang kita dulukan? Tetap melanjutkan pekerjaan atau bersegera ke masjid? Satu. Kalau melanjutkan pekerjaan berarti kita mengabaikan panggilan Allah. Posisi kita pun bukan posisi yang mulia, yang dekat dengan Allah. Kita jauh karena kita mengabaikan. Ketika ada pilihan memilih halal atau haram, yang halal atau syubhat, yang kita pakai itu standar Allah atau standar kita, kemauan kita. Nah itu. Kemudian apa? Ketika di dalam hidup ini yang kita cari itu ridho Allah atau ridho manusia. Kalau yang kita cari ridho Allah, kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Tapi yang kita cari ridho manusia, kita jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah, nggak dapat kita ridhonya Allah. Kalau nggak dapat ridhonya Allah, nggak dapat rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu di dalam surat Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat bagi orang-orang yang selalu dalam kebaikan, selalu berbuat baik. Rahmat itu Bu, kesehatan, pemikiran yang jernih, anak yang soleh-soleha, pasangan yang setia, hati yang tenang, tentram, rumah tangga yang sakinah. Kita disibukkan dalam ketaatan, itu rahmat. Di dunia itu rahmatnya. Pikiran ini tenang, itu rahmat.
Tetangga kita baik kanan kiri, itu rahmat. Bersemangat kita beribadah, itu rahmat. Di akhirat, rahmat itu adalah Jannatul Firdaus, surganya Allah yang tertinggi, Jannatul Firdaus. Itu rahmat Allah. Kalau kita selalu dalam kebaikan, maka rahmat Allah itu seperti ini, seperti dua jari yang didekatkan, qarib, dekat sekali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Bu, kasamoju Ramadan awak yang lalu dengan Ramadan kini? Tidak. Bapak, kasamoju Ramadan awak yang lewat dengan Ramadan kini? Tidak, harus lebih baik. Umur terus bertambah, usia makin berkurang. Kualitas diri kita harus lebih baik. Harus lebih baik. Tidak ada alasan. Kalau enggak kita menjadi orang yang rugi. Maka orang yang rugi adalah usianya terus habis, umurnya terus berkurang, sementara amal solehnya tidak bertambah-tambah. Tidak bertambah-tambah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, terakhir marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang ada di musola ini kelak berkumpul kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Laikat 7 Bu, laikat 7 Bu. Laikat 7 ibu, jo apa, jo anak-anak besok di Sarugo mau tahu ta. Ketika ada yang berceramah di muka ibu boleh mau tahu ta kalau di Sarugo. Menggunjing orang boleh di Sarugo, tidak ada dosa. Jadi kalau di dunia menggunjing orang, dosanya dosa besar. Nah, karena itu, ayo Pak Bu, semangat Pak Bu, bersemangat kita mengisi Ramadan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.